Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira penuh sukacita. Hari Senin tanggal 12 September 2022. Salam Agus, saya mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini kalimat, ini pernyataan penuh iman yang dikatakan oleh perwira Romawi di Kapernaum. Tapi juga yang kita orang Katolik, tiap kali merayakan Ekaristi, sebelum kita menyambut komuni, kita mendoakan doa ini. "Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh." Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, seorang perwira Romawi, katakanlah dia adalah seorang kafir, dia bukan orang Yahudi, dia justru adalah kaki tangan penjajah. Tetapi dia mempunyai iman yang sangat sederhana, dalam ungkapan yang sangat sederhana, tapi sebetulnya imannya itu adalah iman yang paling besar yang pernah ditemui oleh Yesus. Bahkan di antara orang Israel belum pernah Yesus berjumpa iman sebesar itu. Saudari-saudara, iman bertumbuh di dalam kesahajaan. Iman bertumbuh dalam kesederhanaan. Iman bertumbuh di dalam kerendahan hati. Kita mendengar Yesus memuji iman perwira Romawi itu karena Yesus melihat kesederhanaan iman sekaligus ketulusan dan kerendahan hatinya. Betapapun dia adalah seorang perwira yang memiliki kuasa,
punya bawahan, punya prajurit, punya sarana, macam-macam. Namun di hadapan Tuhan, dia tetap menganggap diri tidak pantas. Semakin orang beriman, saudari-saudara, semakin dia merasa kecil di hadapan Tuhan, bukan sebaliknya. Betapapun dia memiliki kuasa, betapapun dia memiliki status dan kedudukan, makin besar imannya, makin dia merasa kecil di hadapan Tuhan. Dan itu ditunjukkan oleh perwira Romawi tadi. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ungkapan imannya yang keluar dalam kata-kata, "Aku tidak pantas. Katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh." Ternyata bukan sekedar sebuah ungkapan yang ingin mengatakan soal situasi dan keadaan dirinya. Tapi itu juga sebetulnya menggambarkan hidupnya yang penuh kasih. Hidupnya yang senantiasa bermakna, berbela rasa bagi orang lain. Kita mendengar dalam Injil tadi, saudari-saudara, orang-orang datang kepada Yesus untuk memberitahu dia dengan macam-macam cerita untuk menguatkan supaya Yesus menolong dia. Katakanlah, mereka bilang, "Dia layak engkau tolong Tuhan, sebab dia mengasihi bangsa kita." Ingat, dia adalah perwira Romawi yang sedang menjajah Israel. Tapi dikatakan dia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Artinya, seorang perwira Romawi yang punya prajurit tidak semestinya tidak otomatis kejam, tidak otomatis otoriter, tidak otomatis kehilangan belas kasihan. Justru melalui kesaksian orang-orang yang datang kepada Yesus untuk menyampaikan berita bahwa hamba perwira ini sakit, di sana ada kesaksian hidup yang luar biasa. Dia mengasihi bangsa kita. Itu artinya dia tidak semena-mena. Dia tidak mengeksploitasi. Dia tidak bertindak tidak adil. Dia tidak menganggap diri karena sebagai anggota penjajah kaki tangan dari pemerintahan Romawi lalu berbuat sewenang-wenang. Dia mencintai bangsa kita. Bahkan dia menanggung biaya pembangunan rumah ibadah kami. Dia orang yang penuh kasih. Dia orang yang penuh dengan perbuatan-perbuatan dan amal baik. Kepada hambanya yang sedang sakit kita lihat, dia tidak membiarkannya sakit. Dia mencari pertolongan bahkan kepada Yesus. Itu menunjukkan bahwa dia mengasihi sungguh hambanya. Dan dia berusaha mencari jalan keluar, solusi agar hambanya itu sembuh. Saudari-saudara, kalau Anda tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitar Anda, apalagi mereka yang barangkali statusnya mungkin hanya pembantu, asisten, orang-orang yang biasanya kita suruh-suruh, kita tidak akan berbuat banyak ketika mereka sakit atau menderita, apalagi dalam sakrat maut. Tetapi kalau itu sudah menyangkut nyawa, biasanya kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak akan pasif, kita tidak akan diam. Dan tentu saudari-saudara, tidak tinggal diam, berusaha mencari pertolongan, itu adalah ungkapan iman juga. Itu adalah amal kasih. Itu ditunjukkan oleh perwira Romawi. Dia tidak diam, tidak pasif, karena dia adalah hamba lalu ya diobati sekedarnya, tapi dicari semaksimal mungkin. Iman sangat sederhana tapi diungkapkan dalam kesahajaan dan kerendahan hati, ternyata menggugah hati Yesus. Sehingga dia menyembuhkan hamba perwira itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beriman itu sebetulnya
kalau kita belajar dari perwira Romawi ini sederhana saja. Sederhana. Mengungkapkan iman itu tidak perlu canggih-canggih. Tidak perlu sangat hebat. Tidak perlu menguasai kitab suci dan ilmu-ilmu teologi. Tidak perlu. Cukuplah kita percaya kepada Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan dan mengandalkan Dia. Sebagaimana perwira Romawi tadi. Ungkapan iman sederhana itu justru yang sangat dihargai oleh Tuhan. Saudara-saudara, saat Anda sedang sakit, keluarga sedang mengalami pergumulan berat, membutuhkan kepulihan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar dari perwira Romawi untuk beriman secara sederhana namun luar biasa. Katakan saja sepatah kata Tuhan, hambaku akan sembuh. Ketika kalimat ini mengalir dari iman yang dalam tapi diungkapkan secara sederhana, lihatlah akan banyak mujizat yang kita rasakan, yang kita lihat terjadi dalam hidup ini. Cara hidup yang sederhana, pola pikir yang sederhana, cara berkata, bertindak yang sederhana memampukan kita menemukan banyak hal indah dalam hidup ini. Memampukan kita melihat Tuhan berkarya dalam setiap peristiwa, dalam setiap pengalaman, sekecil apapun itu. Semoga kita memiliki iman yang sederhana, namun sebetulnya besar dan luar biasa. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudara. Jangan lupa selalu berbuat baik, selalu berbela rasa, sebab makin beriman, kita makin berbela rasa. Makin beriman, kita makin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar sehingga Engkau merelakan putra-Mu menderita sengsara, wafat dan menyelamatkan kami. Semoga kami yang percaya kepadanya boleh memiliki iman yang besar, namun kami ungkapkan secara sederhana. Semoga kami makin beriman kepadamu, makin mengandalkan Engkau. Makin kami beriman kepadamu, makin kami menjadi berkat. Makin kami berbela rasa dengan orang-orang di sekitar kami. Ingatlah dengan penuh kasih akan saudari-saudara kami yang sedang sakit, khususnya Laurentius Pega. Semoga Engkau memberkati dia sehingga segala usaha, segala terapi yang dilakukan boleh berguna untuk memperoleh kesembuhannya. Juga ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-Mu Martinus yang telah Engkau panggil. Semoga dia boleh berbahagia, tenang dan damai dalam pangkuan kasih-Mu, dan Kau teguhkan keluarga dan semua yang ditinggalkan dalam iman, harapan, dan kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.